Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham naik 800%, tapi bear masih 2 kali. Laba naik 339% dan ROE mencapai 72%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang fenomenal di tahun 2022 karena fluktuasi harganya. Dalam 5 tahun terakhir, harga sudah naik 800%. Uniknya, valuasi per perusahaan masih sangat rendah dengan angka 2 kali. Perusahaan juga rutin bagi dividen setiap tahun meski dengan yield yang rendah. Selain itu, meski banyak keunggulan, kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek lain lagi dari saham ini, contohnya seperti rasio utang yang besar. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SMDR punya aset 923 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 829 juta dolar. Artinya aset SMDR naik 11,34% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 923 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas 285 juta dolar. Artinya 30,88% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 21,79%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 923 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 200 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,91%. Kedua, liabilitas. SMDR punya liabilitas 452 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 447 juta dolar. Artinya hutang SMDR naik 1,12% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 452 juta dolar, perusahaan punya pinjaman 99 juta dolar. Artinya 21,90% hutang SMDR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 45,59%. Selain pinjaman, ada juga liabilitas sewa aset hak guna. Dari total liabilitas 452 juta dolar, perusahaan punya liabilitas sewa aset hak guna 83 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SMDR. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10,67%. Ketiga, ekuitas. SMDR punya ekuitas 322 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 264 juta dolar, berarti ekuitas SMDR naik 21,97%. Dari total ekuitas 322 juta dolar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 274 juta dolar. Artinya 85,09% ekuitas SMDR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 26,85%. Keempat, pendapatan. SMDR punya pendapatan 250 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 127 juta dolar. Berarti pendapatan SMDR naik 96,85% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SMDR punya biaya pokok penjualan sebanyak 149 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 96 juta dolar, berarti biaya pokok SMDR naik 55,21% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMDR mampu menghasilkan laba sebanyak 58,39 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 13,29 juta dolar, berarti laba SMDR naik 339,35% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMDR punya ROE 72,52% dengan NPM 23,35%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 140%. Rasio keuangan SMDR sangat menarik dari aspek profitabilitas seperti ROE dan NPM. Hal itu karena labanya yang naik signifikan. Meski begitu, dari sisi DER, saham ini tidak terlalu istimewa, di mana mereka punya total utang yang jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 2,52 kali dan PBV 1,83 kali. Valuasi saham ini cukup unik karena PER hanya 2,5 kali tapi PBV-nya sudah mendekati 2 kali.
Rendahnya pair disebabkan karena laba yang naik 339%. Tapi pertimbangkan lagi apakah kenaikan laba itu bisa konsisten dalam jangka panjang? Karena jika labanya turun, otomatis pair saham ini akan menjadi lebih tinggi. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas dan aset tetap yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena pinjaman yang bertambah signifikan. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Peningkatan laba sebanyak 339% berasal dari pertumbuhan pendapatan yang jauh di atas biaya pokoknya. 5. Rasio profitabilitas bagus tapi tidak dengan komposisi utang. 6. Valuasi pair sangat rendah tapi PBV-nya sudah tidak menarik. Demikian analisa singkat saham SMDR berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa membaca laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejauhan. Thank you.